Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama dari bidang infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Prayoga. Perkenalkan, nama saya Amanda Juliana Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Putri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila Al-Abdullah. Demikian perkenalan dari kelompok kami, silakan menyaksikan. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan. Menurut Baharudin Lopa, korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum. Penyebab korupsi secara garis besar, faktor penyebab korupsi yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri, sementara itu faktor eksternal datang dari lingkungan atau luar pribadi. Jenis-jenis korupsi. Korupsi diatur di dalam 13 pasal Undang-Undang 31 tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama ada suap penyuap, yang kedua ada penggelapan dalam jabatan, yang ketiga ada pemerasan, yang keempat ada perbuatan curang, yang kelima adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir ada gratifikasi. Korupsi di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memegang peranan sebagai salah satu roda bergerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Akibat praktek korupsi, pembangunan infrastruktur banyak yang terkendala. Ada yang selesai tapi kondisi pembangunannya yang asal jadi, ada yang hanya selesai setengah jalan, bahkan ada yang tidak dikerjakan. Padahal dana untuk proyek pembangunan telah diberikan. Akibat dari proyek korupsi ini akhirnya merugikan negara dan merugikan masyarakat luas. Proyek yang asal jadi kadang membahayakan penggunanya. Banyak proyek pembangunan infrastruktur yang terkena kasus korupsi. Misalkan proyek-proyek saminasi jalan yang hanya bertahan 1 tahun atau 2 tahun. Seharusnya jika dikerjakan dengan benar, jalan saminasi dapat bertahan 10 tahun. Jalan yang pecah-pecah atau berlubang. Faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan dan itu needs, dan pengungkapan atau expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Potensi pelaku korupsi di bidang infrastruktur. Yang pertama itu ada potensi korupsi bisa terjadi ketika ada pejabat publik atau kepala daerah menentukan atau kontraktor dan kontraktor terpaksa melakukan, makanya dalam sosialisasi sebelumnya kalau kemudian mendapati kondisi tersebut maka harus melaporkan, jangan membiarkan ini terjadi. Yang selanjutnya, ia pun meminta keberanian para kontraktor yang tentunya terkadang mereka dilema karena jika tidak memenuhi permintaan maka tidak bekerja, namun kalau diikuti ini bisa menjadi kasus korupsi. Perangkat perundang-undangan korupsi bidang infrastruktur. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pada kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas. Dampak korupsi di bidang infrastruktur. Tingginya angka korupsi di bidang membuat belanja infrastruktur semakin tak berkualitas. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD mencatat akibat korupsi, peningkatan anggaran tidak diakui oleh membaiknya kualitas infrastruktur.
Peningkatan anggaran daerah tidak meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Dalam kurun waktu 2007 dan 2010, anggaran belanja Pemda di kabupaten atau kota di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur berkisaran antara 11% sampai 13%. Namun, ternyata peningkatan pada sisi anggaran tidak secara signifikan menyebabkan peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya jalan. Bahkan malah semakin tinggi tingkatan kerusakannya. Pada tahun 2007, panjang jalan kabupaten atau kota dengan kualitas rusak parah mencapai 24,9%. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 44,4%. Hal ini membuktikan peningkatan investasi publik untuk infrastruktur jalan ternyata tidak produktif bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi, disebabkan karena adanya faktor korupsi yang meningkat. Peningkatan belanja Pemda di sektor infrastruktur. Hal ini mengindikasikan adanya pengelubungan nilai proyek pemerintah yang termuat dalam muatan anggaran APBN. Proses penetapan anggaran yang koruptif inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan anggaran infrastruktur bukan karena meningkatnya pemerintah atau kebutuhan anggaran infrastruktur. Peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur namun tak mampu meningkatkan kualitas jalan. Dalam hal ini, peluang korupsi atas proyek infrastruktur jalan dapat terjadi walaupun daerah telah menerapkan sistem e-procurement, yakni dengan adanya kesepakatan tidak tertulis antar calon pemenang penawaran proyek dengan birokrat. Pengurangan spesifikasi khusus merupakan harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kepastian memenangkan proyek tersebut. Pada keadaan di mana e-procurement telah diterapkan, korupsi terjadi melalui persekongkolan harga penawaran yang ditunjukkan pihak penawaran dengan aparat Pemda. Biaya kolusi ini kemudian diperhitungkan sebagai ongkos produksi. Menurutnya, kualitas lingkungan itu sendiri yang baik tercipta karena adanya infrastruktur yang baik juga. Namun akibat dari pejabat pemerintah yang melakukan korupsi dengan menyelewengkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, maka kualitas lingkungan akan menurun karena infrastruktur yang dimiliki tersebut tidak memadai. Pencegahan yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pemberantasan korupsi adalah 1. Penyesuaian kompetensi dengan jabatan. 2. Rasionalisasi jumlah PNS. 3. Perbaikan gaji dan tunjangan jabatan. 4. Sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan. 5. Penonaktifan pejabat yang diduga sedang terlibat KKN. 6. Penggantian pejabat yang mementingkan kepentingan kelompok, pribadi, atau golongan. Cara lain penanggulangan korupsi adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri. Adapun UU yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rumusan RUU KUHP. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda bergerak pertumbuhan ekonomi dan perkembangan. Pembangunan infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Saran: pemerintahan harusnya memperbaiki jalan yang rusak dan infrastruktur yang rusak atau tidak memadai
dan pemerintah harus mengawasi pembangunan infrastruktur agar meminimalkan kasus korupsi di bidang infrastruktur.